Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah putra sulung Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito pada 2 April 1946. Setelah dewasa, bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi, dan setelah diangkat sebagai putra mahkota, diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Hamengkunegoro Sudibyo Rojo Putro Nalendro ing Mataram. Hamengkubuwono ke-10 adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penobatannya sebagai raja dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989 dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 1. Lewat Sabda Raja 30 April 2015, gelar berubah menjadi Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono Ingkang Jumeneng ke-10 Suryo ning Mataram Senopati ing Ngalogo Langgeng ing Bawono Langgeng ing Toto Panotogomo. Sederek dalem, sentono dalem, uga para abdi dalem. Lan sira kang duwe kalenggahan ana ing kraton Ngayogyakarta. Nyambung karo sabda tama ingsun nalika surya kaping 10 Mei 2012. Hamengkubuwono ke-10 aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai jabatan. Di antaranya adalah Ketua Umum Kadinda DIY, Ketua DPD Golkar DIY, Ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Madukismo, dan pada bulan Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama sejumlah tokoh nasional lain mendeklarasikan deklarasi Ciganjur di kediaman Gus Dur. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga menerima sejuta masa Yogya dalam Pisowanan Agung 20 Mei 1998. Sehari kemudian, Soeharto lengser. Atas desakan Gerakan Rakyat Yogyakarta, pada 1998, Sultan ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2003, beliau ditetapkan lagi sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, didampingi Wakil Gubernur yaitu Pakualam IX. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta itu dijabat oleh Hamengkubuwono dan Wakil Gubernurnya Pakualam yang bertakhta. Saya kira ini merupakan satu kehormatan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira memang Yogyakarta pantas menjadi daerah istimewa di Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama dengan daerah istimewa yang lain maupun daerah khusus ibu kota yang ada. Karena bagaimanapun juga kalau kita belajar sejarah, Yogyakarta memiliki satu sejarah yang cukup panjang, baik sebagai kerajaan atau keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun juga ketika Republik Indonesia ini masih muda dengan ibu kota yang dipindah dari Jakarta ke Jogja di tahun
46 sampai tahun 49, ataupun juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Yogyakarta, yang tidak hanya mengisyaratkan peristiwa-peristiwa kedaerahan, tetapi bahkan dalam arti khusus berskala nasional, seperti lahirnya Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda, Kongres Perempuan, kemudian Ibu Kota Negara. Sebagai orang taman siswa atau murid ideologis Ki Hajar Dewantara, saya menilai tentang kepemimpinan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X yang selama ini memimpin masyarakat DIY, apalagi di era keistimewaan ini. Saya melihat dan mengamati Ngarso Dalem ini bisa menjadi role model kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan trilogi kepemimpinan. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, Ngarso Dalem ini di depan tidak sekedar memberi, tapi menjadi teladan bagi warga masyarakat di DIY. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah menjadi pemrakarsa atau motivator warga DIY untuk bergerak, membangun diri, menjadi masyarakat yang mandiri, menuju masyarakat yang mandiri. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang menjadi pembimbing atau pendorong agar regenerasi kepemimpinan di daerah istimewa Yogyakarta ini berjalan dengan baik. Jadi wajar kalau misalnya dalam hal ini negara memberikan legalitas formal berdasarkan undang-undang keistimewaan yang menjadikan Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam yang bertakhta itu otomatis juga menjadi gubernur yang memimpin daerah istimewa Yogyakarta. Nah tentu kita harapkan kedua-duanya itu berjalan dengan seimbang, sebab dengan maklumat yang dicanangkan oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama-sama dengan Pakualam ke-8 ketika baru saja kemerdekaan itu diproklamasikan oleh Bung Karno di tanggal 5 September 1945, di mana Keraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman itu langsung bergabung dengan negara yang baru saja diproklamasikan 17 Agustus 45. Jadi ini saya kira peristiwa-peristiwa bersejarah semacam ini saya kira menjadikan sesuatu yang wajar bagi daerah istimewa Yogyakarta maupun juga peran dan fungsi eksistensi keraton maupun kadipaten ini juga dihormati sebagai bagian dari sebuah sejarah yang tidak hanya berkorban untuk daerah Jogja, tetapi juga sebetulnya juga mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan rakyat terlihat nyata ketika muncul keraguan pemerintah untuk melantik Sultan bertakhta sebagai Gubernur Yogyakarta sebelum ada Undang-Undang Keistimewaan DIY. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Sultan dan Pakualam bertakhta dilantik pertama kali
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan dasar Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 pada tanggal 10 Oktober 2012. Kenapa kami sangat membela mati-matian dan keistimewaan, terutama ngarso dalem sampean dalem ingkang sinuwun Kangjeng Sultan, karena terus terang warga Jawa Barat merasa ternaungi, terayomi oleh sosok ngarso dalem ingkang sinuwun kaping 10 ini. Karena apa? Ya mungkin berkah. Kalau kami masih mempercayai berkah, orang Jawa Barat, orang Sunda yang ada di Jogja, baik itu pelajar, mahasiswa, pedagang, dan semuanya lah warga Jawa Barat itu sangat-sangat merasa ternaungi oleh beliau. Merasa ayem, merasa tenang, beda dengan di daerah lain. Karena tidak ada sosok panutan. Kami sangat menghargai beliau, menghormati beliau, karena beliau walaupun kami pendatang, kami orang Jawa Barat, tetap beliau adalah junjungan kami, junjungan warga Jawa Barat yang ada di Jogja. Selanjutnya berbicara kepemimpinan ngarso dalem di bidang politik dan budaya, saya memandang ini loro-lorone ngatunggal. Dan kepemimpinan di bidang politik dan budaya ini saya kira leluhur kita di daerah istimewa Yogyakarta, terutama almarhum ngarso dalem Hamengkubuwono IX, sudah cukup banyak memberi teladan bagaimana memimpin di bidang politik atau pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta ini di satu sisi, lalu di lain pihak sebagai sultan itu memimpin tradisi adat dan budaya daerah istimewa Yogyakarta dengan serasi harmonis, sehingga ke depan saya kira harapan kita daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang stabil di bidang politik maupun di bidang budaya, sehingga bisa menjadi daerah percontohan, daerah yang bisa diteladani untuk daerah-daerah lain untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mestinya contoh-contoh kesahajaan, contoh-contoh kesederhanaan yang ditunjukkan oleh khususnya ngarso dalem kaping 9 dan ngarso dalem kaping 10 ini, saya kira menjadi hal yang semestinya bukan diviralkan, tetapi setidak-tidaknya diketahui oleh masyarakat supaya kita tahu persis bahwa Jogja ini memang di satu sisi istimewa, dan dalam perkembangannya kan bagaimanapun juga daerah istimewa yang sebetulnya wilayah administratifnya itu relatif kecil apabila dibandingkan dengan provinsi lain, tetapi kan daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi semacam barometer, bahkan barometer apapun juga. Kalau ada sesuatu yang secara politik panas, orang akan melihat Jogja piye, gitu kan, Jogja piye. Kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut, katakanlah misalnya kenakalan ataupun juga kejahatan, kriminalitas dan sebagainya, orang akan melihat Jogja piye, gitu kan. Jadi anak-anak muda diberi kesempatan untuk tampil di depan, memimpin warga masyarakat ini di tempatnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan
era keistimewaan ini, kita tahu persis Ngarso Dalem ini berjuang dengan gigih untuk membawa masyarakat DIY ini menuju era keistimewaan ini dengan semboyan yang kita kenal Manunggaling Kawulolan Gusti. Ini artinya kita sebagai masyarakat daerah istimewa Yogyakarta sebetulnya mempunyai kewajiban dan tugas yang tidak ringan setelah era keistimewaan, yaitu kita punya tugas dan kewajiban menjaga dan sekaligus mengamalkan nilai-nilai keistimewaan itu untuk membawa masyarakat DIY ke depan untuk lebih sejahtera. Dengan adanya acara Tinggalan Jumenengan Dalem ini, kami mengucapkan semoga panjang yuswa dalem, lajeng aman tentrem nagari dalem, sejahtera kawulo dalem, abdi dalem, sentono dalem semuanya. Itu yang kami harapkan. Sehubungan dengan peringatan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kami mengucapkan selamat mangayu bagyo Jumenengan Dalem, mugi lestantun nir ing sambikala. Matur nuwun. Saya mengucapkan selamat atas Jumenengan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang memimpin baik sebagai raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan beliau Ngarso Dalem kaping 10 dianugerahi kesehatan, kemudian kekuatan, amanah di dalam rangka memimpin baik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun juga sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Negeri paling benak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tabur wis ditabur suling wis muni, kolo wis kontol baris. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati, mukti utawa mati manunggal kawula Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi, rakyat dijajah desa milang tori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja,